Mengapa kami tidak merayakan tahun baru setiap tanggal 1 Januari? Apakah Torah 30 menit merayakannya di hari raya Rosh Hashanah? Apakah ada hubungannya antara tahun baru dengan trompet, ataupun nafiri, ataupun shofar? Apakah ada tertulis di Alkitab mengenai perayaan tahun baru? Apakah Taurat mengajarkan mengenai Rosh Hashanah? Apakah tahun baru 1 Januari adalah perayaan universal? Shalom. Torah 30 menit tidaklah menyatakan bahwa semua pandangan kami pastilah benar. Tetapi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, haruslah diuji dengan kebenaran firman. Kami bukanlah penganut agama Yahudi, baik ortodok ataupun mesianik. Tetapi kami adalah pelaku Taurat, yang melakukan semua hukum-hukum sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Bagi kami Yehusha Kristus adalah El, dan Juru Selamat, utusan Bapa di sorga. Setiap tanggal 1 Januari, yang baru saja terjadi, adalah perayaan tahun baru. Tetapi tidak semua orang di permukaan bumi ini merayakannya. Mengapa? Ada begitu banyak jenis kalender, salah satunya kalender Gregorian yang umum digunakan. Tapi tahukah Anda, bahwa kalender merupakan bagian dari suatu keyakinan? Ada kalender Hijriah, ada kalender Cina, ada kalender Jawa, dan lain sebagainya. Setiap kalender mempresentasikan keyakinannya masing-masing. Kalender Hijriah untuk setiap orang yang beragama Muslim. Kalender Cina untuk setiap orang yang beragama Konghucu. Dan kalender Jawa untuk setiap orang yang memiliki keyakinan kejawen. Apakah orang yang beragama Muslim merayakan tahun baru Imlek? Tentu saja tidak. Apakah orang yang beragama Konghucu merayakan tahun baru malam 1 Suro? Tentu saja tidak. Setiap keyakinan memiliki tahun barunya sendiri yang berbeda perhitungan tanggalnya. Yang bila dikonversikan ke penanggalan Romawi Gregorian, maka masing-masing akan dirayakan setiap tahun, di tanggal yang berbeda. Karena setiap agama memiliki kalender, atau perhitungan waktunya masing-masing. Sekali lagi, berdasarkan keyakinannya masing-masing. Inilah salah satu alasan mengapa tanggal 25 Desember tidak mungkin diperingati sebagai tanggal kelahiran Yehusha Kristus setiap tahunnya. Karena kalender Alkitab berbeda perhitungannya dengan kalender Romawi Gregorian. Jika seseorang memiliki keyakinan terhadap Yahuwah Bapa, Yehusha Kristus dan Ruach HaKodes, tetapi percaya terhadap kalender Gregorian dan perhitungannya, maka dengan demikian orang tersebut harus menyingkirkan kalender Alkitab, dan menyatakan bahwa perhitungan waktu yang sudah ditetapkan oleh Elohim tidaklah benar dan akurat. Sehingga haruslah digantikan dengan perhitungan manusia. Jadi apakah yang dimaksud dengan kalender Gregorian, yang diyakini oleh begitu banyak orang? Mari kita lihat sejarah di awal penetapan kalender Gregorian sebagai kalender yang umum digunakan di permukaan bumi. Berdasarkan beberapa sumber yang kami dapatkan, salah satunya kami berikan linknya di kolom deskripsi. Kalender Gregorian, yang berupa penanggalan solar system, ditetapkan oleh Paus Gregory ke-13, di tahun 1582, menggantikan kalender Julian. Kalender Julian dan Gregorian sebenarnya sama-sama kalender solar system. Apakah perbedaannya? Julian kalender menghitung 1 tahun adalah 365,25 hari. Sementara Gregorian kalender lebih presisi, 1 tahun adalah 365,2422 hari. Apakah dampak dari perhitungan ini akan mempengaruhi penetapan Hari Raya Paskah, dan juga tanggal 25 Desember sebagai kelahiran Yesus Kristus? Yang artinya adalah, bila tetap menggunakan perhitungan solar berdasarkan kalender Julian, maka pada suatu masa, kelahiran Yesus Kristus tidak bisa jatuh di tanggal 25, tetapi di tanggal lainnya. Apa yang kami ungkapkan di sini tidak lain hendak menunjukkan bahwa kalender Gregorian adalah kalender yang berdasarkan suatu keyakinan dan bukan kalender universal. Dan ini berarti penetapan tanggal 1 Januari, berdasarkan kalender Gregorian sebagai tahun baru, bukanlah tahun baru universal,
tetapi tahun baru suatu keyakinan. Yang setuju bahwa tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Tuhan Yesus, yang harus dirayakan di tanggal yang sama setiap tahunnya. Yang mana Torah 30 menit tentu saja tidaklah sependapat. Bila kita perhatikan baik-baik dan dengan seksama. 1 Januari adalah 7 hari setelah tanggal 25 Desember. Mengapa dihitung 7 hari? Perhitungan 7 hari ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Bila Anda adalah seseorang yang mau menguji segala sesuatunya berdasarkan Alkitab. Ini adalah kalender yang digunakan agama Yahudi. Apakah agama Yahudi itu? Secara garis besar suatu keyakinan untuk bangsa Yahudi. Yang artinya, di luar bangsa Yahudi, tidak bisa, atau tidak diperkenankan mengerjakan secara keseluruhan apa yang tertulis di kitab Talmud, kitab agama Yahudi. Apakah semua bangsa Yahudi di seluruh permukaan bumi menganut agama Yahudi? Tidak semuanya. Bulan-bulan di kalender agama Yahudi diberikan nama. Perhatikan nama-nama bulan berikut. Bulan ke-1 adalah bulan Nisan, dan bulan ke-4 adalah bulan Tamus. Berikutnya perhatikan ayat-ayat berikut. Bulan Nisan adalah bulan ke-1. Dan kata lain dari bulan Nisan adalah Abib. Kata Nisan sebenarnya berasal dari luar Israel. Dan kata Abib merupakan pengaruh dari bangsa Kanaan. Yang artinya, baik itu kata Nisan dan Abib bukanlah berasal dari bangsa Israel, tetapi dipengaruhi dari keyakinan tempat bangsa Israel sebelumnya tinggal. Sekarang perhatikan ayat berikut. Bulan Tamus dalam penanggalan kalender Yahudi adalah bulan ke-4. Sedangkan kata Tamus sebenarnya adalah nama dewa pagan. Di Alkitab tidaklah tertulis nama-nama bulan dalam kalender Yahudi dari bulan ke-2 sampai bulan ke-12. Melainkan hanya bulan ke-1 saja yang diberikan nama Nisan, atau yang disebut juga bulan Abib. Baik kata Nisan maupun Abib, ataupun kata Tamus, merupakan pengaruh dari agama pagan. Bila kita pelajari Alkitab baik-baik, Yahwa Bapa tidaklah pernah memberikan nama-nama pada bulan. Sehingga penamaan bulan, dari bulan ke-1 sampai ke-12, tidak lain berasal dari pengaruh keyakinan-keyakinan di luar iman terhadap Yahwa Bapa. Termasuk penamaan bulan di dalam kalender Gregorian, yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember, tidak lain merupakan pengaruh dari keyakinan Yunani dan Romawi. Rosh Hashanah adalah tahun baru agama Yahudi. Banyak yang berpikir bahwa Rosh Hashanah ada tertulis di Taurat karena berasal dari bahasa Ibrani yang memiliki arti kepala dari tahun, atau bahasa yang lebih mudahnya, tahun baru. Tetapi bila kita membuka dan mempelajari 5 kitab Musa dalam bahasa Ibraninya, atau yang disebut juga kitab-kitab Taurat, yang terdiri dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Tidak ada sama sekali tertulis Rosh Hashanah. Jadi apakah yang dimaksud dengan Rosh Hashanah? Mari kita pelajari bersama-sama dari web resmi pengajaran agama Yahudi, yaitu Kitab Talmud. Linknya kami berikan di kolom deskripsi. Rosh Hashanah berdasarkan pengajaran agama Yahudi adalah tanggal penciptaan alam semesta dan tanggal penciptaan Adam dan Hawa. Yang dirayakan setiap tanggal 1, bulan Tisri, atau bulan ke-7. Di hari keberapakah Elohim menciptakan Adam dan Hawa? Di hari ke-6. Kata hari bahasa Ibraninya, Yom. Apakah kata Yom di sini bermakna kiasan, ataupun simbol? Bila memang bermakna kiasan, ataupun simbol, apakah makna sebenarnya? Adakah tertulis di Alkitab mengenai simbol Yom di kitab Kejadian? Tidak ada. Kami tidaklah percaya bahwa kata Yom di kitab Kejadian berarti ribuan, ataupun jutaan tahun, bahkan miliaran tahun. Bila Anda mempercayainya demikian, secara tidak langsung mengatakan bahwa apa yang tertulis di Alkitab tidaklah benar. Dan pengetahuan modern ini lebih benar dibandingkan Alkitab itu sendiri.
dan menyatakan bahwa Nabi Mose, sebagai penulis kitab Kejadian, mempunyai pengetahuan yang amat sangat terbatas, yang tidak bisa menghitung umur bumi yang sebenarnya. Torah 30 menit tidaklah mungkin mempercayainya. Karena kami yakin bahwa Nabi Mose menulis 5 kitab Musa berdasarkan kuasa Roh Kudus, dan bukan pengetahuan pribadinya. Artinya adalah, apa yang ditulis oleh Nabi Mose tidak mungkin salah. Sekarang mari kita kembali ke topik Rosh Hashanah. Kata hari di ayat ini bukanlah bermakna kiasan, ataupun simbol, tetapi hitungan waktu, yang berarti 24 jam, atau 1440 menit. Rosh Hashanah yang berdasarkan pengajaran agama Yahudi, ditetapkan sebagai tahun baru, yaitu hari penciptaan alam semesta dan manusia, yang dirayakan setiap tanggal 1, bulan ke-7. Itu berarti penciptaan langit dan bumi sampai kepada penciptaan manusia, hanyalah 1 hari. Sedangkan Alkitab mengatakan berbeda. Waktu penciptaan membutuhkan 6 hari lamanya sampai semua selesai diciptakan. Yang berarti Rosh Hashanah tidaklah berasal dari Alkitab, tetapi pengajaran manusia yang diturunkan secara turun-temurun. Dengan kata lain, Rosh Hashanah yang berasal dari kitab Talmud, adalah tradisi nenek moyang sesuai dengan apa yang sudah Yehusha Kristus katakan. Torah 30 menit hendak menekankan, bahwa Rosh Hashanah bukanlah berasal dari Taurat. Tidak ada kata Rosh Hashanah di kitab-kitab Musa, atau yang disebut juga kitab-kitab Taurat. Rosh Hashanah berasal dari pengajar-pengajar agama Yahudi. Siapakah mereka ini di abad pertama? Tidak lain orang-orang yang sudah menyalibkan Yehusha Kristus, yaitu ahli-ahli Farisi dan Taurat, yang mengatakan diri mereka pengajar Taurat-Taurat yang berasal dari Bapa di sorga, walaupun pada kenyataannya tidaklah demikian, melainkan mengajarkan ajaran-ajaran yang berasal dari manusia. Sebenarnya bulan ke-7, tanggal 1, memang merupakan hari-hari yang harus diperingati oleh setiap orang-orang percaya. Karena pada tanggal tersebut, berdasarkan kalender Yahwa Bapa, merupakan Yom Teruah, hari Teruah. Terjemahan peniupan serunai, kami tidaklah setuju. Karena kata teruah, berarti mengeluarkan suara-suara yang keras. Kata teruah, bukanlah bermakna terompet, atau shofar, atau nafiri. Perhatikan kata nafiri, yang dalam bahasa Ibraninya heksoserah, bukan teruah. Peniupan terompet, atau nafiri, merupakan suatu perintah berasal dari Yahwa Bapa, yang harus ditiup setiap hari-hari bersukaria, juga di setiap moed yang tertulis di Imamat pasal 23. Dan juga di setiap awal bulan. Yom Teruah diperingati setiap tanggal 1, bulan ke-7. Yang berarti awal bulan. Yang berdasarkan Taurat, atau perintah dari Yahwa Bapa, setiap orang percaya haruslah meniup heksoserah, atau nafiri, tidak hanya dikarenakan Yom Teruah adalah salah satu dari moed, tetapi juga dikarenakan diperingati di awal bulan. Jadi peniupan nafiri tidaklah hanya dilakukan di awal tahun, tetapi di setiap bulan, sekali lagi berdasarkan Taurat. Membunyikan trompet hanya di tahun baru, jelas sekali berbeda dengan apa yang tertulis di Alkitab. Perhatikan ayat berikut. Bulan pertama adalah permulaan dari semua bulan, yang artinya awal dari suatu tahun, atau yang umum disebut tahun baru. Apakah di dalam kitab-kitab Taurat ada disebut bulan ke-7, tanggal 1, sebagai perayaan tahun baru? Tidak ada sama sekali. Sekali lagi kami mau mengingatkan, bahwa penetapan Rosh Hashanah sebagai tahun baru bukanlah pengajaran yang berasal dari Taurat. Berikutnya adalah, adakah di Alkitab perintah untuk merayakan tahun baru? Tidak ada sama sekali. Harap diingat, tahun baru adalah perayaan keagamaan dan bukan hari universal. Setiap agama sebenarnya memiliki tahun barunya sendiri-sendiri, berdasarkan apa yang diyakininya. Seseorang tidaklah merayakan tahun baru yang tidak sesuai dengan apa yang diyakininya. Dan Alkitab tidaklah memberikan perintah untuk merayakan tahun baru. Apakah ada larangan di Alkitab untuk memperingati atau merayakan tahun baru?
Perhatikan apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Seseorang yang sudah mengetahui mengenai Yahwa Bapa dan perintah-perintahnya yang tertulis di Alkitab, tidaklah boleh kembali, ataupun melakukan pengajaran-pengajaran yang berasal dari roh-roh dunia. Apakah yang Rasul Paulus maksudkan? Masa-masa yang tetap bahasa Yunaninya Kairos, dan dalam bahasa Ibraninya Moed. Rasul Paulus hendak menjelaskan, dan memperingatkan, bahwa seseorang yang menyatakan dirinya orang percaya, yang beriman kepada Yahwa Bapa dan semua perintah-perintahnya, yang tertulis di Alkitab, tidaklah merayakan, ataupun memperingati hari-hari raya yang berbeda keyakinan dengan apa yang Bapa perintahkan, termasuk Tahun Baru. Seseorang tidaklah merayakan Tahun Baru yang tidak sesuai dengan apa yang diyakini. Setiap kalender mempresentasikan keyakinannya masing-masing. Tahun Baru merupakan hari raya keagamaan, dan bukan hari raya universal. Setiap tahun baru tanggal 1 Januari, yang dirayakan oleh orang-orang yang meyakininya berdasarkan kalender Romawi Gregorian, umumnya membunyikan trompet tanda memasuki tahun yang baru. Agama Yahudi pun membunyikan shofar, atau trompet yang terbuat dari tanduk binatang, pada hari raya Rosh Hashanah, atau Tahun Baru agama Yahudi. Yang berarti keduanya tidaklah sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab. Jelas sekali tidak ada perintah untuk merayakan tahun yang baru di dalam Alkitab, ataupun perintah-perintah di dalam Taurat. Rosh Hashanah bukanlah berasal dari Taurat. Peniupan serunai, atau terompet, atau shofar, harus dilakukan di awal setiap bulan, tidak hanya di awal tahun baru, ataupun juga dilakukan di hari-hari raya, atau Moed yang tertulis di Imamat pasal 23. Yang kesemuanya itu berdasarkan perintah Yahwa Bapa. Dan Rasul Paulus jelas memberikan peringatan keras, untuk tidak memperingati, ataupun merayakan hari-hari raya yang tidak sesuai dengan keimanan orang-orang percaya. Agama Yahudi menambah-nambahkan apa yang tertulis di dalam Taurat. Yom Teruah bukanlah perayaan Tahun Baru. Tetapi pemimpin dan pengajar agama Yahudi menambahkannya dengan perayaan Rosh Hashanah yang dirayakan di tanggal dan bulan yang sama dengan Yom Teruah. Rosh Hashanah tidaklah berasal dari Taurat, yaitu ajaran-ajaran yang berasal dari Yahwa Bapa, tetapi merupakan ajaran-ajaran dari pemimpin agama Yahudi yang di abad pertama sudah menyalibkan Yehusha Kristus, yang disebut juga Mesias, di kayu salib. Mereka jugalah yang menciptakan saksi-saksi palsu untuk mencelakakan para rasul. Agama Yahudi justru tidak melakukan apa yang Taurat sudah tetapkan sebagai keputusan abadi Yahwa Elohim. Taurat memberikan larangan yang sangat keras, yang berasal dari Yahwa Elohim sendiri, untuk tidak menambahkan atau mengurangi apa yang tertulis di dalam Taurat, apalagi menghilangkannya, atau menolak semua yang tertulis di dalamnya. Yom Teruah adalah hari raya yang kudus, hari yang suci. Hari di mana setiap orang-orang percaya harus merendahkan dirinya selama 10 hari, menjelang hari penebusan dosa, atau Yom Kippur. Yang mana menurut pandangan kami, Yom Teruah adalah hari kelahiran Yehusha Kristus. Hari ketika para malaikat mengeluarkan suara-suara yang sangat keras, atau yang dalam bahasa Ibraninya teruah. Dan juga peniupan sangkakala, karena Yom Teruah diperingati di awal bulan ke-7. Kiranya setiap orang-orang percaya menguji segala sesuatunya dengan seksama berdasarkan apa yang tertulis di Alkitab, dengan segala kerendahan hati. Terima kasih, Yehusha Kristus memberkati.